Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul "Tak Cuma Bahasa Indonesia, Malaysia Juga Mau Pakai Pancasila". Waduh, mau pakai Pancasila. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh saja elemen pengikat bangsa dan negara. Hal ini juga berkaitan dengan masalah konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Yuk langsung saja kita simak videonya ya. Konflik antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia membuat kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai negeri ujung Medini. Nah, kita akan bandingkan dengan Indonesia dalam soal elemen penting pembentuk negara. Kita ambil 3 saja sebagai contoh. Ketika Indonesia belum merdeka, orang Indonesia sudah memikirkan nusa, bangsa dan bahasa. Para pemuda telah bersepakat bahwa nama negara yang dicita-citakan adalah Indonesia. Begitu pula nama bangsa dan bahasanya. Adapun Malaysia tak menyiapkan hal itu. Bahkan hingga sekarang, Malaysia masih gagal membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Lucunya, Malaysia kini mau mengklaim bahasa Indonesia. Hal ini tentu membingungkan. Bahasa Indonesia adalah jiwa bangsa Indonesia. Seharusnya pula, apakah namanya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, hal itu juga menjadi jiwa bangsa Malaysia. Setidaknya jiwa calon bangsa Malaysia, karena bangsa Malaysia belum terwujud. Mengklaim bahasa Indonesia sebetulnya sama saja dengan mau ikut berjiwa sebagai bangsa Indonesia. Atau kemungkinan lain, hanya ingin merusak jiwa bangsa Indonesia. Elemen berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia juga telah menyiapkan semboyan ini ketika merdeka pada tahun 1945. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Tapi Malaysia hingga kini masih bingung mencari slogan. Jadi setiap Perdana Menteri bikin slogan sendiri. Dulu slogannya Satu Malaysia, kemudian pernah berubah jadi Keluarga Malaysia, dan sekarang Malaysia Madani. Elemen yang ketiga, yang kita bahas kali ini, adalah Pancasila. Dasar negara ini juga sudah dipersiapkan menjelang Indonesia merdeka. Adapun Malaysia baru memikirkan hal itu pasca kerusuhan tahun 1969. Malaysia kemudian membuat rukun negara. Menurut Profesor Teo Kok Seong, konsep ini sebetulnya meniru Pancasila. Nah, berikut ini videonya. Rukun negara tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tetapi bezanya di sana dihayati, dijiwai, di sini dihafal saja. Baca ikrar macam tadi, up, tangan up. Bila nak turun pun up juga. Itu beza. Jadi rukun negara setelah 50 tahun tak ada apa benda, tak ada kesan. Sebab ia tidak pernah ada kurikulum. Perlu ada kurikulum, semacam kurikulum. Kalau tak ada kurikulum yang betul-betul dalam kata pendidikan, perlu ada semacam kurikulum. Sebab ada proses mengajar, ada proses belajar, perlu ada proses latihan. Jadi sekarang ini kita berhenti pada tahap pertama. Kalau taksonomi belum itu, kita berhenti pada tahap ingat, remember saja. Itulah guys, tampak sekali perbedaan negara Indonesia dan Malaysia dalam proses pembentukannya. Kesulitan Malaysia memartabatkan bahasa Melayu mungkin juga karena hal itu. Sebelum merdeka, Malaysia tidak menyiapkan secara sungguh-sungguh mengenai dasar negara, konsep bangsa maupun bahasa. Setelah merdeka, Malaysia baru memikirkan semua itu. Akibatnya sampai sekarang bangsa Malaysia belum terbentuk. Bahasa Melayu pun tidak bermartabat. Mari kita lanjut lagi ya. Kita melihat bahwa orang Malaysia seperti kebingungan. Mereka bingung mengenai urusan bahasa.
Mereka bingung juga membentuk satu bangsa Malaysia. Akibatnya pula mereka suka main klaim. Ketimbang main klaim, mungkin kaum Melayu Malaysia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Tapi namanya jangan diubah jadi Melayu. Kalau perlu gunakan pula Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi, hingga detik ini pun Malaysia masih gagal melaksanakan rukun negara. Video berikut menggambarkan hal itu. Pada hari ini sebenarnya rukun negara ni, kalau tanya saya dalam keadaan yang tertentu pun saya pun tak ingat sebagai ahli sejarah. Bukan pelajar saja, kerana kita jarang terdengar dan jarang menghayati, tidak terdedah. Dan perpaduan itu sendiri pun kita menghadapi masalah. Secara jujurnya kita terpaksa mengakui dalam proses sejarah yang panjang ini, perpaduan kita tidaklah sebagus mana pun. Dia tidak diselesaikan. Masa kita dalam mencapai kemerdekaan itu, proses bangsa pun tak terbentuk. Siapa sangka tahun 1957 apabila kita merdeka, tak ada bangsa yang telah diputuskan. Proses pembinaan bangsa yang sebenar hanya berlaku sejak tahun 1970. Setelah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan pemimpin negara, ahli politik pada masa itu duduk semeja untuk berfikir tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah kebangsaan ini yang agak bercelaru pada masa itu. Dan kesannya adalah buruklah apabila kita tidak berjaya membentuk bangsa. Kerana 13 Mei 1969 barulah ada usaha-usahanya. Dan salah satunya adalah rukun negara itu sendiri. Dia dibentuk khusus untuk menangani ataupun untuk mengelakkan daripada berulangnya tragedi yang pahit dan hitam itu. Rukun negara yang diperkenalkan sejak tahun 1970 dibentuk dengan hasrat menjadi ideologi dan sandaran kepada pembentukan sebuah bangsa yang berpegang teguh kepada 5 cita-cita dan prinsip yang ditegakkan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Namun selepas lebih 5 dekad ia diisytiar, dibentuk rukun negara, dilihat sampai kini tidak mencapai matlamatnya. Ada berlaku keadaan-keadaan yang menunjukkan bahawa dari segi perpaduan, sikap patriotik tidak begitu kental dalam diri kita dan sebahagian besar rakyat Malaysia. Dan prejudis kita sesama kaum menampakkan dengan jelas bahawa rukun negara tidak benar-benar dihayati. Walaupun aktiviti lafaz ikrar baru tadi kita lalui, diwajibkan di sekolah-sekolah, tapi kita hanya angkat tangan dan sebut saja. Malah kalau kita baca dalam akhbar pada hari ini, kita tengok dalam Google, kita tengok tentang tajuk rukun negara, yang negatif saja yang timbul, yang positif itu tak timbul sangat. Contohnya saya ambil ni, rukun negara tidak dihayati, kita seakan berjalan dalam tidur. Rukun negara perlu dipraktik, bukan sekadar dilafaz. Rukun negara doktrin yang semakin dilupakan. Dan benarkah rukun negara ini sudah mati? Oke, demikian teman-teman ya ulasan video dari Tren Publika. Oke, gimana menurut teman-teman ulasan dari awal hingga akhir? Satu buah video dengan judulnya tak cuma bahasa Indonesia, Malaysia mau pakai Pancasila. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa tinggalkan like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.